Welcome back guys to another coffee time with Kevin gitu ya. Dan kemarin kita habis bahas Americano, kita udah review Americano dan sekarang kita mau sharing sebenarnya the true coffee yang sebenarnya kita suka banget, yaitu V60. Dan kita juga mengulikin apa benefitnya kita minum V60 dan apakah kalian juga harus minum V60. This is What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Gue mau ngobrolin dikit, maksudnya kenapa sih V60 ini kayak manual brew Manual brew. V60. Jadi kan kemarin kita udah bahas nih kayak apa namanya di episode sebelumnya ada dua nih, espresso base sama yang manual brew. Sebenarnya kalau gue sendiri gue hampir tiap hari minumnya manual brew Gitu ya. tuh. Ini baru banget sampai kopi. Nama roasterinya Clinic Coffee, dia di Jogja kalau nggak salah. Sleman. Sleman ya. Sleman. Nama kopinya Pak Jarwo, dia dari Temanggung, natural process. Ini yang waktu itu kita minum juga waktu pas kita bahas biliar. Oh, yang waktu itu kita bahas biliar. Oh, kita minum ini. Iya. Waktu kita bahas biliar, kita minumnya ini. So far sih Clinic Coffee itu banget best banget lah. Best banget ya. Iya, karena ini waktu itu gue beli yang paket dua-duanya enak. Terus ini gue juga beli paket 2 lagi. Ini baru gue baru buka 1 dan ini juga nggak miss. Bari 3 out of 3 nih. Gitu ya. Gokil Not sih. sponsored ya guys, Nggak. tapi kita actually genuinely suka sama Clinic Coffee. Clinic Coffee. Iya. Gue kasih jempol 2. Dan sebenarnya lu udah berapa tahun sih sebelum kita mulai bikin ya? Lu udah berapa tahun sih bikin V60 dan kenapa lu suka bikin V60? Di manual brew ya. Manual brew gue mulai itu dari kuliah. Ya, jadi waktu itu tuh awalnya tuh SMA. Nyokap gue kayak ke Starbucks terus dia ngeliat, wah asik juga ya ini French press gitu. Kalau kalian nggak tahu French press tuh kayak bentuknya kayak tabung gitu tapi ada saringannya. Terus nggak tahu entah kenapa nyokap gue nggak pernah pakai. Kayak ribet aja deh. Nah terus akhirnya gue kuliah, gue ke Jakarta, gue bawa tuh. Soalnya nggak dipakai anyway kan. Ya. Terus gue mainin French press, gue kayak bosen juga ya French press ya. Terus gue cari-cari tuh, akhirnya gue nemu namanya V60 gitu. Oh, jadi ini bener-bener baru mulai itu pas kuliah itu? Kuliah semester 1. Oh. Kayak pas gue kayak ngapain ya gitu. Tapi gue kalau minum kopinya dari kamar udah dari kecil. Dari kecil udah minum kopi? Ya. I see. Tuh. Baller juga lu. Kok baller sih? Apa? Senja from you. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang kan maksudnya kan yang lagi rame itu kan kopi susu ya. Es kopi susu. Mau itu yang pakai susu kopi tangga atau keluarga gitu. Yang pakai gula aren lah, ya kan. Kalau gue tuh gue kurang suka. Lu kurang suka? Gue kurang suka. I see. Kenapa? Karena gue lactose intolerant. Sama, gue juga. Lo juga lactose intolerant, ya kan? Dan juga sama gulanya, gue kayak mencoba menghindari gula lah sekarang. Gak sekarang sih, dari dulu. Gitu ya. Gitu. Makanya black coffee is the way. Black coffee is the way. Ya. Terus mau bahas apa nih? Kenapa lu jadi tanya gue? Tapi actually ya guys, sebenarnya buat kalian yang masih minum kopi manis, sebenarnya ini salah satu tujuan kita bikin video ini. Berharap kalau mungkin kalian rela untuk mencicipi dunia-dunia black coffee. Oh iya. Karena sebenarnya dulu gue juga pecinta frappuccino banget. Dulu ya pada zamannya. Dan setelah melihat jumlah kalorinya, jumlah gulanya, semua konsekuensi minum frappuccino itu kayak apakah saya rela minum itu setiap hari? Boleh lah mulai pindah ke kopi hitam. Iya. Karena emang health benefits-nya banyak banget guys. Iya, dan kita bisa breakdown nanti semua benefit dengan lu minum V60 lah gitu ya. Karena kita udah minum kayaknya udah mau 5 tahun deh gua. 5 tahun loh. Lebih ya, lebih. Harusnya lebih. Gue kan minumnya bareng lu. Ha. Berarti 2018 lah mulai minum. 7 tahun, cuk.
minum V60. Dan roastery di Indo makin banyak, opsi kopi makin enak. Iya sih, itu biasanya kualitas roastingnya sekarang itu naik banget. Iya. Karena emang kalau yang gua notice ya, jadi gini nih, ini mungkin kayak breakdown dulu ya istilahnya. Kenapa kita itu suka kalau misalnya pakai kopi ya, ini masih bentuk biji nih. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk biji, itu dia itu masih retain itu bahasa Indonesia apa ya? Mempertahankan Ya, rasanya. mempertahankan rasa sama aromanya. Sedangkan kalau misalnya kalian kayak belinya udah digiling nih, itu mereka itu kemasukan angin, oksidasi. Nah itu dia aromanya itu keluar, rasanya kayak juga udah mulai hilang gitu. Makanya ini sih kita bikin video ini mungkin jadi kayak guide lah ya. Kayak kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba ini kayak manual brew itu kayak gimana sih, mulainya dari mana. Terus kayak gue nanti bakal kasih resep kayak yang gampang lah, easy to follow. Oke, gitu ya guys. Jadi kita langsung aja kita siapin equipment kopinya dari kamera ini ke kamera ini sampai ke kamera ini. Alright guys, we're back. Ini perlengkapan gue udah ada semua. Mungkin gue walk through dikit ya. Maksudnya perlengkapan apa sih yang gue pakai kalau bikin kopi. Jadi yang pertama itu kopinya nih. Jadi ini gue ngomong dari yang paling penting ya mungkin. Kopinya sendiri, menurut gue kalau misalnya kopinya enak, kemungkinan besar kopi brew kalian juga pasti bakal enak. Jadi buat apapun equipmentnya, yang penting kopinya dulu. Terus yang kedua itu grinder. Jadi let's say ini gue juga udah pernah bahas juga sih. Berapapun budget kalian, mayoritas mungkin lebih bagus kalau kalian investnya di grinder. Ini gue pakai namanya EasyPresso ZP6. Terus yang ketiga itu scale nih. Jadi kenapa menurut gue scale itu penting banget? Ini biar kalian itu biar lebih konsisten lah kalau misalnya pakai resep itu. Terus yang ketiga mungkin itu di drippernya sendiri. Drippernya sendiri itu ini gue pakai Kavek Flower Dripper 02. Ini sih variasi dari V60 lah ya, kita bisa bilang. Cuman gue lebih prefer ini daripada V60 karena kalau misalnya V60 gue sering banyak itu ya kesumbat brew gue. Kalau misalnya pakai Kavek sih lumayan enak. Terus nextnya kettle itu pakai kettle gooseneck. Ini gue kettle gooseneck berapapun ini gue punya kayak udah 10 tahun lebih kayaknya. Dan masih kayak ya udah kettle manual, taruh di kompor, gue pasangin termometer. Menurut gue sih yang penting ada termometernya guys. Biar resepnya masih konsisten. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin Josh? Ya, by the way buat viewers YouTube saya ada di sini. Dan saya lagi megang kamera ini yang gue lagi goyang-goyangin sekarang. Oke. Sambil mendokumentasikan proses Kevin. Gitu. Ya, ini resep gue ya. Gue bakal pakai resep yang biasa gue pakai, simple banget. Kalau misalnya buat dari kalian yang udah tahu, ini adaptasinya resep Tetsu Katsuya. Dia pernah menang juara dunia World Brewer Championship. Berarti ini potentially World Championship flavor. Enggak sih, ya maksudnya karena resepnya sesimpel itu sih, enak. I see, oke. Gitu. Gue langsung mulai? Ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Ya. Nyalain scale-nya. Ini namanya dosing cup. Sebenarnya nggak perlu, cuman emang gue suka pakai ini biar waktu taruh ke grindernya itu lebih gampang. Ya. Pakai berapa gram set? Gue pakai 15 gram biasanya untuk awalnya, selalu 15 gram gue. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa kurang kenceng atau kurang terlalu kenceng gitu, nanti kalian bisa adjust dari gramasi juga. I see.
Oke, ini si Pak Jarwo ya. Ya, ini dari Pak Jarwo, Klinik Kopi. Iya. Thank you Klinik Kopi. Meskipun nggak disponsor tapi enak banget kopinya. Yeah. You are not sponsoring this video. Gue masukin aja. Oh iya, ya udah. Harusnya disemprot dulu guys, tahu gue. Iya, mau diulang nih. Ulang deh. Iya. Si Tetsu itu marah nggak kalau lu nggak semprot? Apa? Si Tetsunya marah nggak kalau lu nggak semprot? Marah tapi dia pakai bahasa Jepang juga nggak tahu. Ya, kalau gua biasanya ritual nih ngomongnya. Ritual. Itu pakai air. Gue semprotin aja dikit. Terus gue kocok gini. Ini nggak harus ya, cuman emang kalau buat gue ini kayak buat ritual aja. Gunanya buat apa? Biar retention di sini itu berkurang. Jadi kalau misalnya gue taruh 15 gram, ya keluarnya 15 gram. Kadang-kadang tuh ada yang kayak nyangkut tuh. Kalau misalnya masih kering. Gitu guys. Tuh. Kalau dulu tuh si Keset bilang sama gue dia cuma kejar 1% more flavor aja. Gitu sih. Perfeksionis guys. Ya, masukin ke grinder. ZP6 gue pakai settingan 4 nih. Jadi kalau di grinder gue tuh bisa langsung adjust aja di 4. Gitu guys. Terus kita putar. Ya ini harusnya mic kita akan susah mendengar. Kayak harus agak jauh dari mic deh. Atau ASMR gitu ya? Nggak masalah, kan ASMR bener. Ya, sambil coffee grinding guys. Ya ini peralatan Keset bisa dilihat lumayan banyak ya. Dan jujur dulu ini from gua sebagai orang yang melihat dia bikin V60 dari awal ya. Itu dulu jujur nothing sih, kayak cuman grinder nggak jelas. Gue masih ada videonya di Instagram yang awal-awal. Nanti kalau kita ada footage ntar kita share. Tapi benar-benar cuman kayaknya grinder lada atau apa gitu. Oh enggak deh, udah grinder. Enggak, grinder ya? kopi, grinder kopi. Tapi gue beli waktu itu timbangannya yang masih wacky tuh zaman dulu tuh. Terus kettle-nya juga seadanya. Dan sekarang kita bisa lihat perlengkapan dia sih gila banget. Lengkap abis. Hard work guys, hard work pays off. Ini gue nabungnya 3 tahun kayaknya. Lebay guys, nggak segitunya. Oke, sekarang ini apa? Server ya? Iya, server. Langsung taruh aja. Ini justru juga lumayan penting nih. Gua ini pakai Hario paper filter yang bleach. Gampang banget carinya di Tokped atau Shopee, terserah. Udah. Kopinya biasanya kita harus papernya harus dibasahin nggak sih, Sat? Ya, jadi dulu itu emang rule-nya harus dibasahin dulu. Oke. Ya kan? Tapi emang sekarang ada apa ya kita bilang ya, kitabnya para pembuat kopi lah, James Hoffman. Iya. YouTube ternyata sekarang itu teknologi kertasnya itu udah bagus banget, jadi nggak perlu basahin. Kalau dulu itu ngomongnya tuh kayak nanti kopinya ada rasa kertasnya. Gitu. Sekarang enggak ya guys ya, jadi nggak usah. Intinya Tuhan kopi dia berkata dan dia mengikuti. Ya udah 15 gram nih. Oke. Udah di filter. Gue biasanya kasih kayak ada cekungan gitu deh. Bisa nggak ya? Terlalu dekat. Bentar. Focusing. Ya, oke. Ya, itu. Udah cekung gitu. Guys. Sorry guys, gue pakai manual fokus biar lebih keren gitu. Air gue pakai air Cleo 90 derajat. 90 derajat. Sampai sekarang masih nggak paham kenapa pakai Cleo guys. Tapi kita ikutin aja ya. Kenapa pakai Cleo? Ini gue jawab nih ya. Jadi gue suka pakai Cleo karena Cleo itu air distilasi. Sebenarnya even better kalau misalnya kita tambahin mineral sendiri. Kan kenapa nggak aqua? Kenapa nggak le minerale gitu kan? Jadi sebenarnya kopi itu dia bakal interact lah sama mineral-mineral yang ada di airnya. Nah,
Kalau Cleo menurut gue rasanya bakal lebih clean. Gitu guys. Itu preferensi gue ya. Gue suka kopi yang clean. Jadi di mulutnya tuh langsung ngalir aja kayak teh gitu. Baik. Kita mulai ya. Kita pour ya. Pour pertama. Namanya apa? Pour pertama namanya blooming. Jadi ini tugasnya itu buat ngilangin gas yang ada di biji kopi. Jadi kalau misalnya masih baru kayak gini nih biji kopinya itu masih ada gas CO2. Jadi kalau misalnya masih ada gas CO2-nya, dia bakal ngehalangin biar airnya tuh nge-extract kopi, jadi nggak optimal. Tuangan pertama belum 30 gram, itu 30 detik. Lanjut. Tuangan kedua itu 70 gram, jadi sampai 100 gram ya. Oke. Keren banget ya cara dia pour, kayak profesional gitu vibes-nya. Oke. Gitu guys, cara pour-nya. Tapi jujur ya, saat gue selalu berasa nge-pour itu intimidating sebenarnya. Kenapa emang? Kayak lu kelihatan kayak proper gitu kan. Dan gue juga kayak kemarin kan gue ada ketemu teman gue. Ya. Dia merasa intimidated buat mulai V60 karena pour-nya tuh terlihat sangat susah. Oke. Sorry, ini gue mulai lagi di 1 menit 10 detik ya. Oh ya, sorry. Gue tuang lagi sampai 150. Pour intimidating. Menurut gue karena mungkin gak kebiasaan aja sih. Karena kan emang kayak kapan lagi kita kayak nuangnya tuh harus kayak Ya, I mean gue berasanya sih kayak mungkin it's harder than it looks aja sih. Oke. Di 1 menit 40 gue tuang lagi sampai 200. It's easier than it looks maksud gue. Yes. Ya. Kalau harus dicium. Jadi ini kita ngomongnya wet aroma. Jadi ketika lu bisa cek, maksudnya waktu digiling itu namanya dry aroma, waktu udah kena air gini kita namanya wet aroma. I see. Jadi admiring the quality of the coffee lah. Oke, stop di 250. Asik. Kasih stir dikit. Tuh. Ini mungkin lebih agak advance lagi. Jadi itu namanya kalau kita bikin kopi itu manual brew khususnya itu ada yang namanya agitasi. Jadi kopi-kopi ini tuh sebenarnya itu ketika dia bergerak nih itu dia bakal nge-extract lebih kenceng. Nah itu tugas kita sebagai brewer itu tuh buat kayak ngekontrol nih kita mau sebenarnya ekstraksinya tuh sekencang apa gitu. Ini udah jadi, kita habis di 2 menit 45 detik. Oke. The coffee is done gak? Oh no, tumpah guys. Bloopers, maaf ya. Yeah. Nggak bloopers sih, this will be in the video. Hampir nambah. That's the coffee guys. Yuk, udah kelar. Oke. Hasilnya 250 ml air kopi. Yang namanya 2 cups. And now kita udah ada kopinya. Ini udah selesai. Lu mau cobain dulu nggak? Boleh. Oh, lu Gimana panduannya? Cobain dulu deh aromanya. Cium dulu deh. Ya, enak. Oke, mungkin gue jelasin dulu. Salah satu yang menurut gue asik itu, jadi mungkin kalian tahu ada flavor wheel coffee, Ya. ya kan? Jadi lu kayak bisa kayak, oh aromanya ini kayak strawberry nih, gitu. Bisa kayak gitu tuh kopi. Baunya kayak pisang gitu. Apa lagi? Kayak Kevin is a bit clumsy guys today. Nervous ya. Sini gue ada 2 gelas yang berbeda. Ini intentional karena sebenarnya bentuk gelasnya tuh ngefek ke rasa kopi. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, ini bentuk gelasnya itu di bibirnya itu agak tipis. Oke.
dibandingin yang ini. Oke. Ini bibirnya agak tebel. Nah itu bakal ngefek tuh rasanya. Yo. Cheers. Oke. Another thing juga ketika maksudnya kopinya ini lagi panas itu over time dia akan berubah rasanya. Oke. Ya kan? Jadi sebaiknya minum kopi itu berapa menit setelah di brew atau harus langsung? Nggak ada yang kayak panduan. Nggak ada optimal time untuk Nggak minum ada. gitu. Tapi lebih ke maksudnya itu jadi pas room temperature itu kita ngomongnya tuh ini flavor asli kopinya. Oke. Ya kan? Tapi ya lo bisa kayak enjoy it over time lah. Maksudnya waktu panas kayak gimana, waktu dingin kayak gimana, gitu-gitu. I see. Lo mau cobain pakai ini? Ya, beri kita tuker. Oke. Ini gue mau flexing dikit juga. Oke. Ini by the way guys, gelasnya ada nipple-nya. nggak kelihatan lagi. Ya udah, ntar kalau ada Iya. gitulah, ada nipple-nya pokoknya. Gue mau flexing dikit nih. Ini gue dapat gue beli di China. Jadi waktu itu gue minum kopi. Waktu itu juara 2-nya CBRC, China Brewer Competition. Nah, terus katanya dia pakai gelas ini itu buat kompetisinya. Dia specially develop gelas ini buat kompetisi. Jadi gue beli kopi terus dapet ini. Kenapa? Enak sih. Ada bedanya sama ini? Ada. Apa? Bodinya beda buat gua. Hmm. Ini entah kenapa lebih thick. Emang pasti lebih thick. Ini lebih thick, ini lebih thin. Padahal kopinya sama. Padahal kopinya sama. Flavor profile juga gue rasa ini lebih biasanya kan ada yang flavor boldnya sama ada flavor yang kecilnya tuh biasanya gue aftertaste tuh baru berasa tuh. Ini kayak yang aftertaste-nya jadi di depan atau di tengah gitu. Aftertaste-nya di depan. Jadi biasanya flavor yang gue rasa yang minim itu, yang tipis-tipis itu jadi jauh lebih berasa. Oh, pakai ini. Ya, yang ini tuh lebih kayak yang bold flavornya ya gini gitu. Jadi emang kalau misalnya yang bibirnya lebih tipis itu biasanya dia lebih naikinnya tuh acidity. I see. Gitu. Terus kalau misalnya yang bibirnya tebel itu biasanya kalau prefer orang itu lebih suka teksturnya. Teksturnya lebih bulat, nah biasanya pakai bibir yang lebih tebel gitu. I see. Oke. Ada pertanyaan? Oke, jadi sebenarnya gue udah siapin beberapa. Kan gue tahu nih lu orangnya V60 banget. Dan gue juga lumayan suka V60. Tapi gue pengen kasih beberapa kayak debat-debat yang orang bisa pertimbangkan. Kalau mereka dari espresso mau pindah ke manual brew, bukan V60. Manual brew. Gitu ya. Ini impromptu nih. Ya, jadi gue udah search di ChatGPT beberapa alasan. Kira-kira menurut dia kenapa manual brew lebih enak dari espresso. Dan gue mau validate opini-opini ini sama lo sebagai manual brewer nih. Ya, gue nggak profesional ya. Gue nggak profesional nih. Tapi ini based on my experience aja. Ya, ini kan subjektif ya. Pertama, katanya kopinya tuh punya cleaner, more nuanced flavor. Katanya bisa bring out delicate notes kayak floral, fruity, or even tea-like. Gitu. Berarti ini dibandingin sama americano ya? Iya. Karena kan kopi sama air. Ya. Menurut gue tergantung kopinya. Tergantung kopinya. Karena let's say kalau misalnya ini kita pakai namanya light roast. Ya. Jadi dia di sangrainya itu nggak terlalu sampai hitam banget. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kita pakai dark roast mungkin itu rasanya bisa jadi bold banget gitu. Dan mungkin kadang-kadang kita bisa bilang pahit. Ya itu. Jadi kembali lagi kita meskipun americano pun sekarang banyak yang pakai light roast, medium roast kok. Jadi kalau misalnya lebih kompleks sebenarnya gue boleh bilang mungkin bring out flavornya gue lebih berasa di manual brew. I see. Gitu. Next opinion. Katanya, gue lupa namain ini, asik banget katanya. With V60, it's like sipping fine wine instead of a shot of whiskey. Damn. Keren banget. Next point. Katanya, manual brew memiliki lower bitterness and acidity overall.
Because V60 uses a gentler extraction, less pressure equals smoother taste. Easier for people who don't like the sharp bite of espresso. Oke, ya. Jadi kita nyoba ngomongnya sih intensitas ya. Ya. Jadi kalau espresso itu emang dia lebih intens. Oke. Jadi mungkin berasanya kayak nonjoknya itu, Nampol. Ya? nampolnya itu dia espresso lebih dapat. Oke. Tapi mungkin beberapa orang itu nggak suka. Jadi kalau V60 emang dia lebih kayak istilahnya apa ya? Lebih nyantai sih. Gitu. Dan juga maksudnya kayak bisa dilihat lah dari tadi itu kayak maksudnya kayak kita taking our time banget bikinnya gitu kan. Berarti mungkin buat kalian yang nggak suka Americano terus malah hijrah ke matcha, mungkin manual brew sebenarnya opsi buat kalian. Lanjut, baca ya. Iya kan? Iya. Lanjut. Katanya overall manual brew tuh punya more caffeine. Karena espresso itu small volume, high concentration, tapi V60 bigger cup, more total caffeine. Better if you enjoy slowly sipping over time. Ini yang gue pernah bahas juga. Oke. Ya kan. Jadi sebenarnya manual brew in terms of the total caffeine per cup itu lebih gede. Ya kan. Tapi istilahnya kan kalau misalnya kita pagi-pagi kayak kita butuhnya itu yang kayak wah apa pengen Instant. boost of energinya gitu kan. Itu gue ngerasanya lebih berasanya di Americano. Oke. Ya kan. Karena apa? Karena lebih intens. Mungkin kayak lebih kayak agak setengah placebo kali ya. Iya. Karena sebenarnya para caffeine lovers tuh harusnya minum manual brew. Enggak gitu ya. Ada, maksudnya emang espresso itu ada artnya sendiri. Oh gitu ya. Iya. No hate on espresso ya guys. No hate on espresso. Lanjut. Katanya manual brew is easier on the stomach. Lebih lega buat perut. Karena katanya espresso can be harsh. Tapi manual brew is lighter, less acidic, gentler experience for many people, katanya gitu. Oke. Ya. Kalau in my experience sendiri itu kadang-kadang kalau misalnya Americano itu lebih apa ya? Lebih bikin asam lambung cepet naik sih. Iya Kalau sih, buat gua, ya kan. Apalagi kalau misalnya kayak pagi-pagi perut gua masih kosong nih. Iya. Itu tuh. Tapi kalau misalnya kayak manual brew, gue ngerasanya tuh kayak lebih calming sih. Jadi kayak Itu karena prosesnya atau karena rasanya? enggak emang kalau minum dirinya kayak lebih santai aja gitu. Oh lebih santai. Lebih santai. Tapi maksudnya fokus. Ya kan. Tapi kalau misalnya kayak lagi pengen kayak lu lagi ngantuk Americano gitu. Tapi gue sih lebih prefer manual brew. Oke. Lanjut. Katanya lebih simpler, more affordable gear. Katanya manual brew itu cuma dripper, kettle, filter, sama beans. Kalau espresso, lu harus pakai expensive machines, precise grind, tamping, pressure. Makanya manual brew lebih accessible and forgiving for beginners. Katanya gitu. Gue setuju sih. Ini salah satu alasan kenapa gue gak pernah. Ya, that's why guys kita di kantor pakai manual brew. Tapi emang gini sih, sebenarnya apakah ada mesin espresso yang setara lah, affordable itu ada juga. Cuman kita maksudnya kalau misalnya kita bandingin nih compare kayak gold standardnya manual brew sama gold standardnya espresso itu jauh. You just don't get the same quality. Iya, emang sejauh itu harganya. Maksudnya lebih accessible iya. Cuman emang kayak mungkin kayak apa ya? If you have the money, why not sih? Gitu ya. Iya. Ya, para sultan kalian bisa tetap bertahan di espresso berarti. Iya, Lanjut. Ini yang paling keset menurut gue. Ini debat, kalau dia mau debat, hal pertama kayaknya dia ngomongnya ini. Iya. Sebenarnya dalam hatinya. More mindful brewing ritual, katanya. Katanya, manual brew is slow and intentional. Iya. Ada momen calm. Gak cuman sekedar brewing, tapi lu menikmati prosesnya. Oke. Untuk banyak orang, membuat manual brew tuh bukan membuat beverage, tapi adalah hobi di balik itu. Kalau kalau buat gua manual brew itu kayak ritual. Ritual ya. Ya, jadi sebenarnya
sekarang nih justru bahkan gue tuh udah kayak nggak berasa kafeinnya. Jadi kayak misalnya gue jam 8 malam nih minum, ya udah jam 10 tidur juga bisa sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya it's not about the caffeine. It's not about the caffeine anymore buat gue. Tapi the act of bikin kopi sendiri itu kayak udah jadi ritual kayak. I see. Wah ini it's time to get locked in nih. Wah, hammer time. Ya. Aduh, gila. Kalau kamu doa setiap pagi, Kevin bikin kopi untuk menikmati hari. Asik. Lanjut. Katanya kalau manual brew kita punya more control over brewing variables. Dengan manual brew, you control everything: water temperature, pour speed and direction, bloom time, and total brew time. That means you can customize the flavor exactly how you like it. Apakah espresso bisa gitu juga? Bisa. Berarti ChatGPT ngawur nih. Debatable menurut gua. Debatable. Karena sekarang itu espresso itu lu kalau lihat itu prepnya tuh ada yang kayak macam-macam banget. Ya kan, pak prepnya tuh sampai ada 5 alat kayaknya. Ya kan? Itu makanya menurut gua sama ini bedanya itu mungkin kalau manual brew lebih forgiving menurut gua. Forgiving. Iya, karena gue udah sempet kayak dalemin espresso pakai flare manual espresso itu failed horribly. Jadi ketika espresso nggak enak, ketahuan nggak enaknya nggak enak banget. Gitu. Itu kayak yang kita review kemarin tier D ya berarti. ini F. Oh F, even lower. Itu bahkan gue nggak habis yang waktu itu gue pernah cerita. Berarti merek-merek itu masih trying lah ya. Enggak, justru bagus. Oh bagus justru. Cuman waktu itu grinder gue nggak mumpuni. Gitu. Tapi gue kayak bisa lah ini. Ternyata nggak bisa. Gitu. Jadi itu penting ternyata guys. Iya. Untuk espresso menurut gue jauh lebih penting. Oh, gear tuh jauh lebih penting. Menurut gue espresso gear jauh lebih penting. Jadi seninya tuh agak lumayan balance sama gearnya. Kan orang kan biasa kan kayak kalau yang true artis nih, kemana nih? Seni gue bisa menghantam semua gear mahal gitu. Enggak gitu. Tapi maksudnya mungkin bedanya gini ya, kalau misalnya espresso nggak kerasa adjustmentnya tuh sekecil itu maksudnya. Iya. Gitu. Jauh lebih susah menurut gue. Okay, next opinion. Manual brew better for exploring origin and roast profiles. Karena kalau manual brew, bean-nya berbicara dengan sendiri. Dimana you'll clearly taste how a washed Ethiopian is different from a natural Brazil, katanya gitu contoh. Espresso's intensity can sometimes mask original specific flavor notes. Enggak juga. Oke. Enggak juga. Gue jarang beli espresso yang benar-benar kayak espresso langsung. Oh iya. Kita biasa with water soalnya. Iya, kita kasih air americano. Ya kan. Tapi emang maksudnya tuh rasanya pasti ada beda tetap. Ya kan. Sebenarnya kalau misalnya mau explore rasa, sebenarnya bukan manual brew, bukan espresso justru. Cupping. Oh, cupping. Iya. Bukan yang di cup itu ya. Iya, bukan cupping pijat. Bukan cupping pijat, tapi cupping kopi. Ada yang nanti. Kepikiran kesana juga sih sebenarnya. Lu aja. Ya, siapa tahu. Oh ya, ini sebenarnya poin 9 lu udah sampein ya. Apa? Dia bilang manual brew itu lower pressure, which means lower chance of extraction errors. Espresso is high stakes. Wrong grind or temp, bitter or sour shot. Iya. V60 is more forgiving and consistent. Bagus untuk belajar, less chance of ruining your coffee. Ya, berarti tadi poin lu udah bener ya. Berarti kita lanjut aja. Katanya overall bikin kopi manual brew tuh lebih quiet, lebih hening, more relaxing. No noisy machines, no steam blast, just the sound of water pouring over coffee. V60 brewing is soothing, perfect for slow mornings or peaceful routines. Buat gue sih setuju. Iyalah. Ya, terus kenapa? Soalnya gue gak punya mesinnya, gue gak ya, tapi gue bisa bayangin sih kayak gue kalau pagi-pagi ya. Maksudnya kita kalau di kafe kan agak ASMR berasanya kan kayak karena kita udah mandi, udah cuci muka. Tapi gue bayangin kalau gue bangun tidur nih,
terus bunyi kucuk kucuk, gue lumayan annoyed sih. Ya, jadi gue juga setuju sih. Oke, jadi overall, menurut lu, apakah manual brew lebih baik daripada espresso? Yang penting nggak pakai gula. Yang penting nggak pakai gula. Yang penting nggak pakai gula. Oke, berarti kembali lagi guys, drink bitter black coffee. Kok Peter Oh, gak? sorry, drink black coffee with no sugar. Ya, ini nggak ada bitter-bitternya guys. Nggak ada bitter-bitter. Nggak ada bitter-bitternya. Ini menurut gue manis. Menurut gue ada kayak rasa apelnya dikit ya. Ya sebenarnya all jokes aside kita nggak musuhin americano ya kalau kalian mau tetap minum. Lu. Kalau kalian mau tetap minum americano no problem. Karena kita pun tetap konsumsi americano. Tapi kalau buat gue itu sih ya gue nggak tahu keset ya. Tapi kalau gue lebih ke kondisinya lagi gimana nih. Kayak misalnya gue lagi mau kerja lama gitu 6 jam di satu tempat. Kayaknya manual brew lebih enak gitu. Tapi kalau gue lagi jogging mau kejar jam kantor atau deadline gitu kayaknya americano tuh lebih suitable gitu. Kayak anggapannya kalau manual brew tuh kayak Maldives, terus kayak kalau espresso tuh kayak New York gitu. Bisa gitu ya. Lu sama-sama bisa enjoy kan? Mungkin. Gue ada satu lagi nih. Ini iya. salah satu yang itu gue juga. Lu udah cobain kan ini? Udah? Lu cobain dulu deh. Cobain lagi buat refresh. Oh. Gua nggak tahu Van lu bakal gimana ini tapi. Jadi mungkin ini kayak buat last step ya. Ya. Kalau misalnya kayak gue mau bikin adjustment, ini air garam. Ya. Air garam gue kasih dikit aja. Ya. Udah nanti Ini cobain bedanya. kalau kata keset micinnya kopi guys, air garam. Ya emang rasanya jadi lebih. Iya, menurut gua rasanya jadi lebih intens. Tapi emang teksturnya jadi lebih kurang. Gua nggak tahu kenapa. Tapi emang kayak gitu. Pakai air garam. Ya. Ya, kalau misalnya lo lebih prefer kayak, rasanya kurang intens nih, kasih tetes. Terus. Ya. Jadi overall kasih berapa nih? 1-10. Enak banget lagi nih. Ini lo cuma buat kamera atau gimana nih? Enggak emang enak. Ih, kok gue jadi lebih suka yang tanpa air garam ya? Emang iya? Iya. Soalnya tadinya kan flavor kompleks. Abis lu taruh air garam, jadi boldnya sebiji doang. Satu flavor doang yang paling berasa. Sumpah. Sumpah, gue lebih suka nggak pakai garam. Nggak bohong gue. Oh, iya. Karena flavornya lebih kayak pling gitu loh. Dia cuman kayak satu flavor doang yang jadi nonjol ya? Yang nonjol. Tadi tuh kayak lebih kayak lebih kompleks. gue kayak dipeluk Benar. flavors gitu. Ya udah guys, intinya that's how we make coffee. Kalau lu nggak percaya, tiap hari kita bikin kayak gini kurang lebih. Dan dengan ya tentu formatnya nggak seprofesional ini, tapi kita berharap dengan penjelasan video ini sedikit lu bisa coba mulai beli-beli atau invest atau cobain bikin-bikin kopi-kopi yang asik lah di rumah. Or at least lu bisa beli daripada lu beli latte, frappuccino dan teman-temannya, cobalah sekali-sekali. Yeah. Kopi hitam. Manual brew ada nggak yang Ya. Oh, ini mungkin bisa jadi guide nih. Oke. Kalau misalnya kalian nggak pernah beli manual brew di coffee shop, bilang aja rekomendasi kakak gimana? Iya, ikutin rekomendasinya aja. Iya. Kalau dia salah ya udahlah. Ya berarti ya udah ini Itu kayak red flag. Iya, kayak aduh nggak nyampe nih ya Iya. kayaknya ya. Tapi memang dunia tuh selalu trial and error guys. Jadi semoga kalian bisa menemukan cafe yang enak dan rekomenin ke kita juga. Mungkin kalau kalian nemu manual brew yang enak, cafe mana kita ntar cobain. Share resep. Oke, tentu. Okay. Alright guys, sekarang kita mau end the camera dulu. Kita mau menikmati kopi kita. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya. Oke guys, thank you. Bye-bye. Bye-bye.